يا رسول الله جئنا لزيارة قاصدينا نرتجي منك شفاعة لجميع الحاضرين يا خليل الله حزنا بيدي يا كفينا برحمتك وبصلاتك وسلامي أنت نور الله نوير قلبنا يا خليل
rabbil alamin. Nahmadu bi anna lakal hamdu la ilaha illa antal hanan al-manan badi'us samawati wal ar ya zal jalali wal ikram. Shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Natawazzahu ilaika ya Allah bijahi sayyidina wa nabiyyina Muhammadin. Allahumma barik lana bihi birahmatika ya arhamar rahimin. Fa inna wa bainana jalamna ampusana julman kabiran faghfir lana fa inna la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir lana faghfir li walidaina warhamhum kama rabbayana shighara. Anjil alaihimur rahmah wal bahjah wassurur wa ni'matikal kabir waj'al lahum ma'an nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma fir ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma azbur li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma aslih li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummati sayyidina Muhammad. Allahumma asbir li ummati sayyidina Muhammad. Waj'al li biladil muslimin min ummati sayyidina Muhammad rahmataka alaihim birahmatika arhamar rahimin. Warzuq ahlahu fiha rizqan katsiran wa wasi'an waj'al fi kulli biladatihim ya Allah makmuran wa mubarakan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al fi qalbina nura. Allahumma ja'al fi qulubina nura wa fi basharina nura wa fi sam'ina nura binuri sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa bi amamina wa khalfina wa yaminina wa simalina wa fawqina wa tahtina nuran binuri sayyidina Muhammad wa bi asabina wa lahmina wa damina wa syarina wa basharina wa lisanina wa izamina wa jildina nuran binuri Sayyidina Muhammad. Ayyid lana ya Allah binuri Sayyidina Muhammad. Ausir ruhana ila ruhi Sayyidina Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Syekhul lahum al-Fatihah. Syiratal ladzina an'amta alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusi salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah ab'asuli kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Futuhul Ghaib wal Gunyah wa nafa'ana bihi wa ulumihi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani hubungan kita makin dekat dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tumbuh berkembang cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga kita mendapat cahaya-cahaya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada hati yang terdalam, sir kita daripada sir yang terdalam pada puat kita, mencapailah kita titik kemesraan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian keberkahan semoga terjadi pada diri dan kehidupan kita, sekeliling kita, anak-anak kita. Semoga ibu bapak kita bersama juga baginda besar, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Lihurmati lil Habib Ali Al-Habsi di sebelah kiri saya, Al-Muhtaram Habib Husin Assegaf, kemudian Habib Hasan Al-Kab, panjang umur biblah, pina Banung bian biblah, Habib Banung, pon, oh datang dari Jawa jadi Banung sidin, bila ke Jawa Banung sidin. Nah, energi apakah di Jawa itu adalah Habib Assegaf, Habib Kadir As-Sahab, As-Sahab, Habib Muhdi, ya kah? Najib, Habib Najib Assegaf, Habib siapa nih? Habib Jain Ashab bin Sahab, Habib Tiang Aras, Habib Kadir Al-Habsi, nah, dan Habib Abdullah Assegaf. Alhamdulillah. Sini Beb, duduk Beb di samping Abah sana. Beb, enggak apa-apa juga. Ada konte. Para saraifah, para saraif, adakah hadir? Alhamdulillah. Ibu-ibu sekalian semuanya lah. Nah, hanya raja menyapa buai nah. Mudahan pian sehat afiat berberkat. Hidup pian di dunia dan akhirat, mudah rezeki, hilang segala kesusahan dan sebagainya bersama mudah-mudahan. Nah, ini yang penting mana? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kada papa boy cek laki pian pina cerewet asal pian bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian guru Johan, guru Maksad, guru Tarmiji, guru Rudi dan guru Mulyadi. Nah, alhamdulillah guru yang lain, guru Yanor, adakah guru Yanor? Nah, melihat narah guru-guru yang lain, para hadirin, hadirat sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan terkabul segala doa-doa hajat kita, amin ya rabbal alamin. Futuhul Gaib. Pokolal Musannif rahimahullah, berkata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, qala Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadakulul jannah ahadun bi ilmihi, faqila lahu wala anta ya Rasulullah, faqala wala ana illa ayyatagab madani Allah bi rahmatihi wa wada'a yadahu ala ra'sihi. La yadakulul jannah, ujar Rasulullah, tidak akan pernah seseorang itu akan masuk ke dalam surga Allah. Nah, jadi tidak akan pernah. Kenapa? Ahadun, seseorang, bi ilmi, bahkan dengan ilmunya, apalagi tanpa ilmunya, apalagi tidak berilmu makinnya. Ini yang pakai berilmu tidak akan pernah masuk surga. Ayo, ilmu apa aja tidak akan pernah masuk surga. Jangan terbalik nih, nang berilmu aja yang kada masuk surga aja, yang apa? Yang tidak berilmu aja bisa masuk surga, atau terbalik ngarannya. Wala anta ya Rasulullah, bagaimana engkau ya Rasulullah? Faqala Rasulullah, ini Sayyidatina Aisyah bertakun non Rasulullah nih, bertanya dengan Rasulullah. Wala ana, bahkan aku pun tidak akan masuk surga aja Rasulullah. Hah? Apa tuh? Illa, kecuali satu hal, ayyataghammadani Allahu birahmatihi, kecuali karena ditutup Allah dengan rahmat Allah pada diriku. Wa wada'a yadahu ala ra'si, kemudian tangan Rasulullah diangkat, dipegang sehingga kepala kayak ini. Nah, kayak itu bang nasib kita nih. Nah, dia anak bumbunan, kalau bahasa kita tuh apa tak? Mati puluh sudah. Ya kah? Mati puluh tuh apa artinya mati puluh? Habis balak sudah. Ya kah? Namun tidak ada daya dan upaya kekuatan kecuali Allah. Terserah Allah ternyata. Loh, kenapa kita belajar? Kenapa kita menuntut ilmu? Ini usaha. Ini yang diajari Rasulullah, supaya kita melakukan usaha.
Karena biasanya kalau berusaha ini lalu dipilih-pilih Allah, yalah. Nang tidak mau belajar, nah itu urusan lain lagi tuh. Nah, ya kah? Urusan lain lagi. Nang mau minum, ampe haus. Nang tidak minum, Pak. Nah, sarah aja lagi kehausan kakak-kakak. Illa birahmatihi, kecuali karena rahmat Allah. Jadi orang masuk surga itu karena rahmat Allah, bukan amal usahanya. Namun amal usaha itu diperlukan sebagai ikhtiar usahanya, bukti kehinaan dirinya di hadapan Allah, bahwa dia hina itulah dia berusaha supaya mendapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan untuk disombong-sombongkan. Orang kita berilmu, kita mempelajari ilmu bukan untuk sombong-sombongan kepada manusia, tidak. Usaha kita, bukti kita hina dina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wadzalika hadis Aisyah radhiyallahu anha. Itulah hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha. Fa ija kunta ta'ian lillahi azza wa jalla mumtasilan li amrihi, andai engkau sudah taat kepada Allah, ujar Rasulullah, mumtasilan li amrihi, dapat mengerjakan segala perintah-perintahnya, muntahiyan li nahihi, dapat menegah diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah, musliman, engkau sudah dalam catatan, engkau sudah masuk makna musliman sebagai orang yang berserah diri kepada Allah. Berarti engkau sudah mengakui dirimu hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walahu fi qadrihi, musliman fi qadrihi, orang yang berserah atas segala ketentuan Allah. Jadi kalau bisa dengan Allah ini terserah Allah aja, ya kan? Serah Allah. Karena kita sudah tahu Allah itu maha baik. Seluruh hidup kita dijamin oleh Allah. Dari kaki sampai kepala kita dijamin oleh Allah, dipelihara oleh Allah. Kalau dikurangi saja pemeliharaan itu, coba lihat banyak orang yang normal tiba-tiba jatuh sakit, berarti dikurangi nikmat Allah, atau sekedar dirasakan Allah, nikmat itu dikurangi, sakitnya minta ampun, sakit gigi misalnya, ya apa rasanya? Bahkan sampai manusia berkata lebih baik putus cinta daripada sakit gigi katanya. Wah, ya kalau, wah itu kisahnya Jepang, kisahnya sama Paloi itu, sama Paloi lah. Banjarmasin ini tidak pernah maju-maju juga di Paloi. Ribut orang. Siapa yang salah lo jar? Pak Desnya jar. Mau Pak Desnya apa hubungannya dengan Banjarmasin? Tidak pernah maju-maju. Ganti aja ada presidennya jar Paloi. Oh, ganti aja presidennya, apa hubungannya Banjarmasin dengan presiden? Pak Des. Nggak ada hubungannya lah. Ngaco hidup ini. Tidak tepat sebenarnya, ya lah. Nah, hidup ini begitulah. Menurut pepatah Paloi, kecap cap bango dibuka aja Paloi. Nggak ada bangonya. Apalagi kopi cap kapal api, ya lah, dibuka aja Pak Loy. Nggak ada kopi nggak ada kapal apinya aja Pak Loy. Dusta semua aja Pak Loy. mie instan dibuka aja Pak Loy, kering minyak. Harusnya Pak Loy ini nggak perlu lagi dimasak-masak, langsung makan aja. Dusta semua hidup ini aja Pak Loy. Nah Pak Loy tidak paham itulah dunia. Jadi tidak semua hal yang tidak cocok dengan akal kita pikirkan keadaan-keadaan itu soal dunia saja. Banyak sekali dalam hidup ini soal-soal seperti itu. Kita kembalikan aja kepada Allah yang berguna, itu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hamaka an syarrihi wa tabdili alaika bi khairihi. Ketahuilah, kata Syekh, ketika engkau dapat terhindar dari keburukan dalam hidup ini, apa saja, terhindar dari gigitan nyamuk sekalipun, engkau harus sadari itu perlindungan Allah pada dirimu. Saat ini ada orang yang tidak punya uang sama sekali di dompetnya. Kita masih ada uang di dompet kita 10.000 rupiah kah?
ketahuilah itu pun tidak luput daripada perlindungan Allah pada dirimu. Paling tidak ada bayangan jaminan besok hari masih bisa makan. Ya kalau coba orang kampung tuh kalau baras di kindai di belakang rumah masih banyak aja, apakah berkipas saja lagi orang kampung tuh tenang aja lagi. Maka Allah melindungimu. Wa tabdilu alaika bi khairi. Allah melebihkan kamu atas yang lain. Itu adalah kebaikan kepada dirimu. Sadarkah kita ini dilebihkan Allah? Cuma kadang-kadang kita melihat yang lebih hebat dari kita, lebih bagus. Itu pun pada johirnya saja. Kayaknya lebih si A itu lebih punya uang daripada aku. Itu saja yang kita lihat. Padahal kita juga dilebihkan Allah dalam masalah lain. Wahamaka anil aswa. Engkau dilindungi Allah dari segala keburukan-keburukan jami'iha, di seluruhnya, dinan wa dunya, baik secara agama maupun secara dunia kamu. Beruntung ndak? Pian pernah lah melihat di suatu tempat orang itu tidak tahu dengan sholat 5 waktu, dengan Islam tidak tahu. Rugi ndak hidup mereka? Pernah ndak melihat jalan-jalan ke suatu tempat yang di tempat itu tidak ada orang Islam atau sedikit orang Islam, sebagian ini tidak Islam? Apakah engkau melihat di situ kerugian kepada mereka? Kalau engkau dapat melihat kerugian kepada mereka, bahwa mereka tidak mengenal Allah, bahwa mereka tidak menyembah Allah, tidak merasakan nikmat iman kepada Allah, engkau sudah melihat kepada bagian dalam tentang nikmat Allah pada dirimu. Yalah. Tapi kalau kamu selama ini hanya melihat soal kaya dan miskin, maka yang kamu lihat itu hanyalah soal johir. Itu tidak akan menambah keimananmu. Yang ada terjadi kamu justru sakit hati. Makanya sering melihat TV itu rancak sering melihat sakit hati kelak. Apalagi ibu-ibu melihat apa tuh nang sandiwara tuh apa sinetron. Menangis nangis apa? Nangis Jepaloi bini kuni. Kenapa menangis Jepaloi? Salah apa aku Jepaloi? Kalinya gara-gara telenovela. Telenovela ya kelak. Nah, itu apalagi kalau lakian kayak itu juga. Kalau lakian ini guru aja jarang lihat TV. Sekali melihat nang artisnya jadi lihatinya nah. Sakit hati membanding lawan bini di rumah, lalu sakit hati. Kena jarang aku berduit ku kawini tuh pang banyak-banyak jar binian ku kawini. Nah, pas berduit orangnya setruk apa kabar? Nah, apa-apa ya juga. Wa kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Al-Qur'an surah Yusuf ayat 24. Semua itu ketahuilah nikmat kami kepada kalian. Kamilah yang linasrifa anhu su'al fahsya. Kamilah yang memalingkan dirimu sehingga engkau tidak berbuat fahsya wal mungkar, perbuatan-perbuatan jelek, perbuatan-perbuatan keji. Innahu min ibadinal mukhlasin. Yang terjadi pada dirimu ataupun yang terjadi pada Nabi Yusuf alaihi wasallam, sesungguhnya Yusuf itu min ibadina, adalah salah satu dari hamba-hamba kami mukhlasin, orang-orang yang sudah benar-benar ikhlas berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini persoalannya, kemampuan kita berserah diri, mensyukuri, melihat alam semesta ini sebagai nikmat dan pemberian anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala secara total, bukan sebiji-sebiji, bukan hanya sekedar ucapan alhamdulillah, tidak, tapi secara total. Suami kita adalah utusan Allah sebagai nikmat untuk kita. Istri kita adalah utusan Allah sebagai nikmat yang diberikan Allah kepada diri kita. Kayak itu guru lu nikmati banai bini lu habis-habisan. Jangan juga kan, udah jangan juga kayak itu. Bukan kayak itu maksudnya. Kesadaran itulah disebut dengan kesadaran iman. Iman itulah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, peran kita. Baik dan buruk itu dari Allah. Nabi Muhammad dari Allah, iblis juga dari Allah. Bisakah kita mengerti? Di kehidupan ini ada baik dan buruk, kita lihat bingung kita. Pahami baik dan buruk itu dari Allah.
Adanya buruk itu supaya tergambar baik itu, sehingga engkau melihat dengan Allah. Adanya kefakiran supaya engkau sadar kekayaan itu juga adalah pemberian Allah, bukan hasil usaha kehebatan dirimu. Maka cara-cara berpikir inilah disebut dengan berpikir totalitas. Syukur yang minggu kemarin, syukurnya para anbiya ialah menyadari segala alam semesta ini secara total nikmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fiha min qaulillahi azza wa jalla ma yaf'alullah bi ajabikum. Tidaklah Allah ingin mengajab kalian. Kalau nanti di akhirat banyak yang diajab oleh Allah, itu bukan keinginan Allah sebenarnya. 5 aja. In syakartum wa amantum. Jika kamu, kata Syekh berdasarkan Al-Quran, pandai mensyukuri nikmat Allah, wa amantum, bukan sekedar syukur, wa amantum, engkau benar-benar mengimani syukur itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kanallahu syakiran alim, sungguh Allah berterima kasih, aliman, lagi mengetahui siapa-siapa yang mensyukuri akan nikmatnya. Wa may yashkurillah, siapa yang bersyukur kepada Allah, pali nafsi, maka itu untuk dirinya sendiri, bukan untuk Allah. Artinya balasan orang yang pandai memahami, mengenali alam semesta termasuk perbuatan ini adalah anugerah-anugerah Allah, nikmat Allah. Termasuk dia dapat mengerjakan sholat, itu adalah nikmat Allah. Itu bagian daripada totalitas kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah amalan para nabi. Jangan diamalkan lagi syukur tingkat awam. Syukur tingkat awam itu bagaimana? Sepiak-sepiak aja dapat duit, hanya alhamdulillah. Ya lah, nah dapat nasi goreng, hanya alhamdulillah. Waktu makan baru alhamdulillah. Sampai waktu sholat johor baru alhamdulillah. Asar baru alhamdulillah. Jangan, itu syukur orang awam. Syukur orang yang tingkatan para nabi, tingkatan para aulia Allah, khawasul khawas, totalitas, tidak ada yang dilihatnya, dipandangnya, kecuali adalah anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang paling penting. Zaman boleh berubah, hati kita tidak boleh berubah, tetap kepada Allah. Siapapun presidennya, siapapun menterinya, siapapun gubernurnya, siapapun wali kotanya, siapapun kepala desanya, siapapun RT-nya, tidak ada masalah. Apakah RT-nya, RW-nya, kepala desanya, wali kotanya, presidennya orang baik atau orang tidak baik, tidak jadi masalah. Apakah mukanya rata atau tidak rata, tidak jadi masalah. Muka Anda ada yang rata lah, tidak rata semuaan lah. Tapi kalau kita ribut soal-soal pilkada nanti, itulah dunia saja itu. Inna dunya la'ibun walahwun, gitu. Itulah dunia, la'ibun walahwun. La'ibun, main-mainan seperti orang main bola. La'ibun walahwun, senda gurau saja. Nah, itu yang terjadi. Makanya Jepalui, gubernur yang ada sekarang ini ganti aja sudah aja. Kenapa jor garbus? Ganti, lawan ambil nang kepala desa kita di kampung. Kenapa kepala desa di kampung? Oh itu miskin orangnya. Gubernur ada ini kaya. Kalau kepala desa kita di kampung tuh namanya nawari, jadi biar sakit nawari terus ya malah. Paham juga Pak. Begayaan aja lah. Maksudnya apa tuh? Menawari supaya biar jangan tegang. Jadi yang paling bagus gubernur atau presiden tuh namanya adalah nawari lah. Lah, ya kah? Mau ada di kampung ngaran sini nawari, pilih aja jadi kepala desa kah, jadi RT kah, ya lah nawari terus tuh. Weh, ya lah. Nah, sedikit lagi lah. Mu'minun syakirun mayab alul bala indahu wahwa ilal afiyah akrabu minal bala.
Mukmin yang sudah totalitas bersyukur kepada Allah, berarti pandangan matanya adalah rahmat, pandangan matanya, jiwanya adalah kasih sayang Allah. Nah, orang kawas memandang itu bukan sekedar rahmat dah. Nah, ini naik lagi kita. Tingkat para aulia Allah, makam aulia itu naik lagi di aulianya. Jadi di aulia itu bertingkat-tingkat lagi makamnya. Naik lagi. Apa di situ? Naiknya melihat sudah pada sifat Allah atau asma Allah. Kalau tadi totalitas anugerah, yalah, berarti pemberian, rahmat tuh pemberian artinya. Tapi naik lagi dia, yang dilihatnya bukan lagi rahmat, sekedar rahmat, tapi dibalik rahmat itu adalah sifat atau asma Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Yang dilihatnya adalah asma Allah, Rahman dan Rahim. Maka kata saya, bila engkau sudah seperti itu, maya fa'alul bala indahu, apa saja bala itu di sisimu, bencana itu di sisimu, engkau melihatnya adalah afiat bagi dirimu, kebaikan bagi dirimu, karena dia bagaikan datangnya Rahman dan Rahim pada dirimu. Berartinya datangnya Allah Subhanahu wa ta'ala aqrabu minal bala, lebih dekat hatimu kepada pemilik rahmat itu, yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim namanya, memiliki sifat rahmaniyah, kasih sayang pada dirimu, memiliki sifat rahmaniyah pada dirimu, maka engkau sudah melihat sesuatu itu dengan imanmu, yaitu iman yang puncak. Li'annahu fi hamdil majidi aidan li'annahu syakir, wa qala ta'ala la in syakartum la azidanakum. Ketika engkau sudah bisa melihat totalitas itu, bertambah-tambahlah imanmu. La in syakartum berarti syukurmu bertambah-tambah, la azidanakum, Allah akan melipat gandakan lagi kemampuan syukurmu itu, bisa melihat Rahman dan Rahim Allah Subhanahu wa ta'ala. La azidanakum, Allah akan tambah-tambah terus nikmatmu bertemu dengan Allah, kebahagiaanmu bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa imanuka yatfa'ulah binar, itulah yang saya maksudkan kata saya, keimanan yang mematikan lahabin nar, kilauan pancaran api neraka. Nah, jadi pemadam kebakaran di akhirat namanya iman. Iman itu ternyata menjalar, berwujud kepandaian, kemampuan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertingkat-tingkat syukur itu dari satu kepada yang lainnya, sampai totalitas syukur kita pahami rahmat Allah, sampai naik lagi setelah rahmat Allah kita melihat nama Allah Rahman dan Rahim yang memiliki sifat rahmaniyah, kasih sayang kepada makhluknya. Subhanallah. Lalu mengapa engkau hidup ini, kata saya, masih juga kurang bahagia? Engkau hanya melihat johir, uangmu di kantongmu, uangmu di dompetmu, emas simpananmu makin sedikit, engkau merasa tidak bahagia. Berarti imanmu tidak jalan. Kalau imanmu jalan, yang dunia-dunia itu tidak mempengaruhi dirimu, pandanganmu tetap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran dan hikmah serta berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.